Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Sabtu 4 Oktober 2025 bersama saya, Krisandi. Sebelum kita mendengarkan sapaan dan renungan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur karena Tuhan masih menganugerahkan hari baru, tubuh dan jiwa yang segar dan sehat. Sebelum kami memulai berbagai aktivitas kami saat ini, izinkanlah kami membaca sabda kebenaran firman-Mu sebagai landasan kami melangkah di hari ini. Amin. Bacaan kita saat ini terdapat dalam surat Paulus yang pertama kepada Timotius pasal 3 ayat 4 dan 5. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia harus mengurus jemaat Allah? Adapun tema kita saat ini adalah Jadilah Teladan. Sebuah film berjudul Mr. Brooks yang dirilis pada tahun 2007 dan diperankan oleh Kevin Costner sebagai Mr. Brooks atau Tuan Brooks. Dia adalah seorang pengusaha yang kaya raya dan dikenal sebagai bos yang sangat dermawan. Dalam keluarganya, dia pun dikenal sebagai suami sekaligus ayah yang baik. Namun di balik itu semua, ternyata dia memiliki seorang teman imajinasi bernama Marshall yang selalu mendorongnya untuk membunuh. Dan hal ini dia lakukan selama bertahun-tahun dan tidak pernah ditangkap karena dia sangat lihai dalam menghilangkan barang bukti sehingga kejahatannya tidak pernah terendus oleh pihak berwajib. Suatu ketika, putrinya yang bersekolah di luar kota pulang untuk menengok Brooks dan istrinya. Akan tetapi, Brooks merasa ada yang tidak beres. Dan ternyata benar, setelah kepulangan putrinya, tak selang beberapa hari, rumahnya kedatangan beberapa polisi. Mereka hendak menginterogasi putrinya akibat adanya sebuah pembunuhan di sekolah tempat putrinya bersekolah. Dan sepertinya putrinya dicurigai sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Brooks pun menyewa seorang pengacara kriminal untuk mendampingi putrinya. Di tengah percakapan dengan pihak kepolisian, Brooks memperhatikan bahwa putrinya begitu santai menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Dia pun sudah bisa menebak jika putrinya ternyata mewarisi kecenderungan psikopat dari dirinya. Alhasil, tak rela melihat putri semata wayangnya mendekam di balik jeruji besi, dia pun akhirnya turun tangan membereskan semua bukti yang mengarah pada putrinya. Meskipun putrinya terbebas dari jeruji besi, namun jauh di dalam lubuk hatinya, Brooks merasa gagal menjadi seorang ayah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah film Tuan Brooks ini memang merupakan karya fiksi yang menceritakan bagaimana seorang ayah gagal menjadi teladan. Meskipun sisi kelamnya disembunyikan dengan begitu rapi dari istri dan anaknya, namun tanpa sadar diwariskan kepada putrinya. Keluarga yang kelihatan begitu harmonis justru menyimpan banyak noda dan celah. Bacaan kita saat ini yakni 1 Timotius 3 ayat 4 dan 5 menjelaskan bahwa Paulus sebagai bapak rohani menulis surat pastoral secara khusus kepada Timotius. Di mana peran sebagai seorang kepala keluarga merupakan hal yang sangat penting. Karena keluarga merupakan unit terkecil namun memiliki dampak yang besar bagi kelangsungan kehidupan berjemaat dan bernegara. Bagi Paulus, seorang kepala keluarga harus bisa dicontohi dan diteladani oleh anak-anaknya, baik dalam bersikap maupun bertutur kata.
Kepala keluarga dalam hal ini orang tua harus bisa menjadi panutan. Saat ini kita memasuki bulan keluarga dengan tema formasi spiritualitas keluarga. Merawat, mengembangkan, mempersaksikan. Lantas, apakah kita sudah berhasil membentuk formasi spiritualitas keluarga kita? Apakah kita telah memainkan peran kita sebagai orang tua Kristen dengan baik? Apakah anak-anak kita memiliki mental dan iman yang terawat, berkembang, sekaligus mampu mereka persaksikan dalam kehidupan mereka sehari-hari atau malah sebaliknya? Apakah kita sudah menjadi teladan yang baik bagi mereka atau malah sebaliknya? Atau kita memiliki sisi yang lain yang tidak diketahui oleh mereka, namun tanpa sadar hal itu mereka warisi. Mungkin kita tidak se-ekstrim Tuan Brooks yang tega membunuh demi menemukan sensasi. Akan tetapi bisa saja kita tanpa sadar mengeluarkan kata-kata yang melukai hati anak kita, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri. Hal itu berarti bahwa tanpa sadar kita telah mematikan karakter mereka. Sudahkah kita memiliki waktu berkualitas bersama mereka sehingga mereka merasa dicintai? Kapan terakhir kali kita memeluk dan menciumi anak atau istri atau suami kita? Jangan-jangan kita telah membangun tembok yang besar di dalam keluarga kita. Tidak saling menyapa, bahkan tidak saling cinta. Kesibukan membuat kita lupa meluangkan waktu bersama keluarga, bercanda, tertawa, atau membaca Alkitab, memuji Tuhan, dan berdoa bersama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita gagal menciptakan situasi yang damai dan nyaman bagi keluarga kita. Sehingga baik anak-anak, suami, atau istri lebih senang menghabiskan waktu di luar rumah. Jika yang selama ini yang terjadi demikian, maka sudah saatnya kita berbenah. Jadikan rumah kita rumah doa, tempat di mana Tuhan Allah Bapa di sorga hadir dan bertakhta. Memang benar bahwa tidak ada keluarga yang sempurna di muka bumi ini. Akan tetapi, hal itu jangan menjadi alasan untuk kita tidak merawat keluarga kita. Perlu dicatat bahwa keluarga adalah kumpulan orang-orang yang tahu kelemahan kita, sisi buruk kita, sisi kelam kita, sisi gelap kita, dan titik terendah kita. Namun memutuskan untuk tetap mencintai kita. Karena itu, cintailah keluargamu. Dan Tuhan Allah Bapa di sorga akan memerintahkan berkat-Nya kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta di bumi dan di sorga. Tuhan yang bertakhta dalam setiap sanubari dan hati kami. Tuhan yang bertakhta dalam setiap rumah dan keluarga kami. Kami mohon berkati keluarga dan rumah tangga kami. Dan ajarlah kami agar mampu menjadi teladan bagi keluarga kami. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat menjadi teladan. Tuhan Yesus memberkati.